Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tito Zulfahmi dari kelompok 3 tugas besar komputasi awan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Retail Science atau Sistem Manajemen Penjualan dan Stok Barang berbasis komputasi awan. Saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu deskripsi aplikasi, arsitektur sistem 3VM, alur integrasi komponen, teknologi yang digunakan, serta struktur folder project. Pertama, deskripsi singkat aplikasi. Retail Science adalah aplikasi web untuk mengelola penjualan, stok barang, dan riwayat transaksi di lingkungan toko atau retail dengan menggunakan arsitektur 3VM yang terintegrasi. Beberapa halaman, yaitu halaman login, halaman dashboard, halaman manajemen barang, halaman pengatur stok, halaman transaksi penjualan, halaman riwayat transaksi. Selanjutnya, arsitektur sistem. Di bagian ini ada 3 VM, yaitu VM frontend, VM backend, VM database. Yang pertama, VM database menggunakan IP address 192.168.5611 yang berfungsi sebagai penyimpan data permanen seperti user, barang, dan transaksi. Yang kedua, ada VM backend menggunakan IP address 192.168.5610 yang berfungsi untuk menjalankan REST API, memproses login, manajemen barang, dan transaksi. Oke, yang ketiga ada VM frontend yang menggunakan IP address 192.168.5612 yang berfungsi untuk menyajikan antarmuka web statis. Selanjutnya, di bagian alur. Di bagian alur sendiri, pengguna membuka web lalu memasukkan kode alamat IP 192.168.5612. Lalu web kemudian meminta data ke backend menggunakan API. Backend menerima permintaan tersebut, lalu memproses, lalu mencari datanya ke database menggunakan query SQL. Di database menemukan data yang dicari dan mengirimkannya ke backend. Backend membungkus data tersebut ke dalam format JSON lalu mengirimkannya ke web agar bisa dilihat oleh pengguna. Bagian tools dan teknologi. Lapisan virtualisasi, OSVM, otomasi deploy, front-end, back-end, database, web server. Bagian struktur folder project. Konfigurasi untuk membangun dan menjalankan server secara otomatis seperti Vagrant File, Playbook, README. Selanjutnya, di bagian database berisi cetak biru atau skema untuk membuat tabel-tabel di database. Lanjut di backend, berisi kode server, pengaturan koneksi di database, dan rute-rute API. Di frontend, berisi kode untuk tampilan web yang dilihat pengguna seperti HTML, desain CSS, dan interaksi JavaScript. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Ibrahim Laki. Jadi izinkan saya menjelaskan cara instalasi dan menjalankan VM yang telah kita buat. Untuk persyaratannya memiliki OS Windows 10 11 dengan infrastruktur 64 bit, RAM minimal 8GB, memiliki VirtualBox, Vagrant, dan VTX AMD/V aktif. Pertama ada clone repository. Jadi ini mengambil link GitHub untuk setup VM-nya. Jadi buka PowerShell, terus buka git clone URL yang ambil. Habis itu cd retail sync. Yang kedua kita nyalakan VM-nya dengan menggunakan Vagrant app. Habis itu kita cek status VM-nya dengan mengetik Vagrant status. Untuk akses aplikasi bisa buka browser di link yang tertera. Setelah itu login demo menggunakan admin dan kasir. Perintah untuk menyalakan dan mematikan VM-nya adalah Vagrant halt dan Vagrant destroy -f. Vagrant halt untuk mematikan, Vagrant destroy untuk menghapus. Tip yang berguna adalah provisioning pertama membutuhkan waktu menunggu Ubuntu Box plus konfigurasi Ansible. Gunakan Vagrant Position VM untuk deploy VM tertentu. Terus juga ada API endpoint dan backend. Metodenya kita pakai get, post, put, dan delete. Get, fungsi cek API aktif kita menggunakan get, login user pakai post, data static
data statistik dashboard menggunakan get post put delete. Untuk root data barang, lihat dan update stok barang menggunakan get dan put. Riwayat transaksi lama dan transaksi baru menggunakan get dan post. Menghapus riwayat dan mengembalikan stok menggunakan delete. Untuk setup VM-nya akan dicontohkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Bagas. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan demo dari web yang telah kita buat. Pertama, nyalain dulu virtual mesinnya, Vagrant up seperti biasa. Lalu buat mengeceknya, ngecek status virtual mesinnya dicek di Vagrant status. Nah, di sini sudah tiga virtual mesinnya sudah running. Nah, lalu jika sudah running, ini pasti di GitHub-nya tuh masuk gitu si Vagrant-nya ada ini Vagrant file, ada playbook YML. Nah, lalu kita masukin IP web yang mau digunain. Nah, kebetulan di sini di readme-nya tuh ada langkah-langkahnya juga nih. Ada clone repository-nya, terus cara nyerahin VM-nya sama matiinnya. Nah, di sini sama ada IP yang akan dipakai. Nah, di sini juga ada username sama password yang bakal digunain. Kita pakai IP-nya. Nah, sini kita masukin aja username yang mau dipakai. Lalu masukin password. Nah, oke. Di sini untuk dashboard awalnya ada jumlah si total barang yang ada di stoknya. Terus ada si total penjualan hari ini. Jadi total profit yang kita dapatkan tuh ada segini gitu nilainya. Terus transaksi yang dilakukan di hari ini ada 3 ini. Nah, di sini juga ada ketersediaan stok. Nah, di sini yang stoknya rendah kurang dari 10, ada satu barang yang stoknya emang rendah. Nah, di sini bakal ketampilin nih ada berapa barang yang stoknya rendah gitu. Lalu di sini lanjut ada barang terlalis. Nah, ini ditentuinya berdasarkan unit terbanyak yang kejual. Nah, lanjut di menu barang ini. Nah, kita di sini kayak jadi untuk pengecekan barang gitu. Ini kategori yang dipakai apa, harganya berapa, sama stoknya berapa nih. Kita di sini bisa edit sama hapus karena kita di sini sebagai admin. Nah, kalau kita misal ada stok baru, tambah barang, misal kodenya bebas berapa aja. Untuk nama barang misalnya mie instan, kategorinya sembako. Waduh. Nah, harganya misal 2000. Nah, ini kita stok yang kita tentuin itu stok yang masuk ke kita itu ada berapa nih. Misalnya ada 50. Simpan. Oke. Nah, ini udah langsung otomatis masukin ke si bagian barang ini. Nah, buat stok kurang lebih sama. Cuma buat stok ini lebih kayak gimana ya? Ada tambahan status kayak gini. Sama kita tuh fungsi stok ini tuh buat update si stoknya gitu. Misal nih ada tiba-tiba beras yang udah kadaluarsa misal tuh. Otomatis kan nggak bisa dijual kan. Jadi kita misalnya dikurangin ada 7 piece misalnya yang barangnya itu udah nggak bisa digunakan. Misalnya kita tuh kurangin 7. Nah, lalu kita update. Nah, stok beras diperbarui. Nah, otomatis di bagian menu barang ini si beras tadi akan mengikuti si stok yang tadi kita update jadi 38 kan. Nah, lanjut nih, kalau misalnya ini kalau misalnya stok kurang dari 10, di sini statusnya bakal rendah. Nah, status rendah ini nyambung ke si dashboard ini. Nah, satu nih. Misalnya kalau kita ini juga ada 2 barang nih, ada 2 jenis barang nih yang stoknya tuh di bawah 10. Kita update. Nah, di sini juga rendah. Otomatis ini juga bakal ada 2 barang yang stoknya rendah. Nah, kita lanjut ke
penjualan. Nah, fungsi penjualan itu kurang lebih kayak buat kasirnya gitulah. Jadi kita misal ada transaksi ya, pembelian barang misalnya mie instan 1 tambah, terus minyak goreng 1 liter habis 2 biji misalnya tambah, sama beras 5 kilo tambah 1 2 1. Nah misalnya udah barang-barang yang mau dibeli sama pembeli itu udah fix nih, udah bener, udah pasti nih. Kita lanjut ke proses penjualan. Kita pencet. Nah transaksi berhasil. Nah otomatis ini akan reset lagi dan si hasil tadi itu bakal masuk ke riwayat ini. Nah otomatis bakal masuk ke riwayat sini nih. Tadi barang yang kita input kan mie instan, minyak goreng sama beras kan. Otomatis kita bakal ada masuk ke si riwayat transaksinya, ada jumlah barangnya, terus ada harganya sama subtotalnya nih. Nah kan ini di 2 berarti 18 kali 2 36 kan. Nah si transaksi ini juga kita bisa ngapus nih kalau emang udah nggak diperluin lagi. Misal contoh nih sabun cuci nih, barang ini nih kita udah nggak butuh lagi, kita bisa hapus di sini. Nah nanti sudah kosong lagi di sini nih. Nah otomatis sudah aman berarti di sini. Riwayatnya sudah nggak ada lagi. Misalnya minyak goreng 1 liter udah nggak dipakai lagi nih riwayatnya. Coba lagi. Oke sip. Nah no. Jadi fungsi riwayat itu ya selayaknya riwayat aja lah gitu. Kita hapus ini. Nah udah, jadi riwayat ini udah bener-bener gak ada hubungan yang sama si menu-menu sebelumnya ini. Nah di sini otomatis barang terlarisnya karena riwayatnya dihapus, jadi barang terlarisnya itu otomatis akan mengikuti si riwayat ini. Nah penjualan juga akan mengikuti si riwayat ini. Nah database-nya dari riwayat ini berarti. Maksudnya data yang diambilnya dari si riwayatnya ini. Nah ini unit nama barang terlarisnya otomatis jadi berubah ke minyak goreng karena riwayatnya udah nggak ada. Jadi dia transaksi yang sebelumnya tuh dianggap tidak ada gitu karena si riwayatnya itu karena udah dihapus gitu. Nah oke, kurang lebih untuk demonya segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.